Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlu sidqi wal wafa. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sabru diya. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin syakirin wa ba'd. Pemirsa Jambi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iman merupakan kekuatan yang paling baik untuk menjadikan kita insan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan iman semua akan menjadi terarah, dengan iman semua akan menjadi indah. Tanpa iman semua akan menjadi gelap. Maka jangan sampai iman kita tercampur dengan kezaliman. Jangan sampai iman kita tercampur dengan kesyirikan. Tapi sucikan iman kita, kuatkan iman kita untuk menjadi insan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah SWT, iman harus kita kuatkan pula dengan kesabaran. As-sabru diya, sabar itu merupakan cahaya dalam perjalanan hidup kita. Kalau sabar kita ada, berarti kita ada cahaya untuk kita jalani hidup ini. Bahkan Allah ingatkan dalam Al-Quran, salamun alaikum bima sabartum, keselamatan, kesejahteraan bagimu atas kesabaran kau miliki. Makanya puasa juga bagian daripada sahrus sabri, mengajarkan kita kesabaran. Sabar untuk tidak makan, sabar untuk tidak marah, sabar untuk tidak emosi, dan sabar dari segala perbuatan yang dapat mengantarkan kita pada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sabar menjadi kunci yang paling baik, kunci yang paling sempurna. Kalau orang Indonesia kita sering mengatakan sabar adalah kunci kesuksesan. Bila sabar ini mampu kita pegang, bila sabar mampu ini kita kuatkan, maka insya Allah puasa kita, ibadah kita akan menjadi lebih baik, dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sabar harus kita kuatkan. Lalu bagaimana caranya Ustaz supaya sabar kita kuat? Bagaimana caranya Ustaz supaya sabar kita mantap? Bagaimana Ustaz sabar kita bisa menjadi sabar yang betul-betul dirahmati dan diridhai Allah Subhanahu wa taala? Maka sabar itu harus kita kuatkan dengan ketakwaan kepada Allah. Karena takwa itu akan menjadi sumber yang sangat kuat, sumber yang sangat inspiratif, sumber yang sangat sempurna dalam menyempurnakan sabar kita kepada Allah. Kalau kita mampu untuk menghadapi setiap masalah, itulah kesabaran kita. Makanya kata Imam Al-Ghazali, pemirsa, sabar itu ada tiga. As-sabru ala ta'ah, as-sabru ala ma'siyah, wa sabru ala musibah. Jadi sabar pada ketaatan, sabar pada musibah, dan sabar pada kemaksiatan. Tiga sabar kalau kita kuatkan, akan kita dapatkan kesempurnaan sisi Allah. Makanya Allah tidak tanggung-tanggung berikan pahala bagi mereka yang sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan memberikan pahala yang sangat besar bagi orang yang menunaikan dan menanamkan kesabaran. Kalau sabar dikuatkan, sabar disempurnakan, maka akan datang banyak kesuksesan, akan datang banyak kebaikan, akan datang banyak kesempurnaan dari Allah SWT. Tapi kalau sabar kita hilang, na'udzubillah, berarti kita hadirkan emosi, hadirkan kemarahan, hadirkan ego, yang semua itu akan lanfadu min haulik, akan jauh daripada kita. Tapi kalau kita betul-betul sabar, maka orang-orang akan dekat dengan kita, orang akan sayang dengan kita, orang akan cinta dengan kita, orang akan senantiasa dekat dan mau berkomunikasi dengan kita. Inilah kekuatan kesabaran untuk kita sempurnakan. Maka sempurnakan sabar dengan takwa kepada Allah SWT. Karena takwa menjadi makhraja, menjadi jalan keluar di setiap proses kehidupan kita. Takwa akan menjadi jalan yang baik dalam setiap perjalanan hidup kita. Maka takwa inilah yang menjadi minyak, menjadi kekuatan dalam kesabaran kita. Kalau kita mampu untuk takwa dalam kesabaran kita, insya Allah semua akan menjadi indah. Kemudian berikutnya, takwa juga harus kita, sabar juga harus kita kuatkan dengan ikhlas. Ikhlas artinya melakukan sesuatu karena Allah SWT, la lil akhar, lillahi ta'ala faqat. Hanya saja kepada Allah, tidak kepada yang lain. Kalau itu kita lakukan semua sabar. Tapi kalau kita lakukan tidak ikhlas, itu sakit hati. Misalnya ketika ada orang dulu kita pernah bantu, kemudian dia tidak bantu kita, kalau kita tidak ikhlas, kita tidak akan sabar. Memang kurang ajar orang itu. Dulu aku bantu, sekarang tidak ada yang ingat. Itu hilang kesabaran kita. Maka kuatkan sabar kita dengan ikhlas. Lantalah dia mau bantu kita, tidak bantu kita, yang penting kita pernah sayang dengan dia, kita pernah suka dengan dia, kita pernah membantu dia. Dia tidak membalas, itu bukan hak kita. Allah maha membalas, bukan manusia maha membalas. Makanya ketika kita memberikan sesuatu, jangan bergantung kepada manusia, bergantunglah kepada Allah. Kenapa? Allahus Somad. Tempat kita bergantung, tempat kita bersandar hanya Allah. Sebab kalau kita bersandar pada manusia, hilang sabar kita. Makanya kuatkan keikhlasan untuk menyempurnakan sabar kita. Karena setan itu, pemirsa, mereka
angkat tangan, tidak sanggup menggoda. Siapa? Mereka yang ikhlas dalam beribadah. Oh begitu. Apa kata setan dalam Al-Quran? La ghuyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kami akan goda semua manusia. Yang tidak sanggup kami goda cuma satu. Mereka yang ikhlas dalam beribadah. Makanya kalau pemirsa puasa ikhlas, oh sabarnya itu nikmat. Kalau pemirsa sholatnya ikhlas, itu sabarnya pasti enak. Kalau pemirsa sabar di setiap perbuatan, maka itu akan memberikan kebaikan di setiap ibadah-ibadah kita. Tapi kalau sabarnya hilang, na'udzubillah, akan ada banyak masalah. Kenapa? Setan akan mudah masuk. Tapi kalau kita ikhlas dengan sempurna, sabar kita akan menjadi enak. Sabar kita akan menjadi baik, sabar kita akan diliputi dan kesempurnaan oleh Allah SWT. Maka kuatkan kesabaran dengan keikhlasan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kuatkan kesabaran kita dengan tawakal kepada Allah. Karena orang-orang beriman, wa ala rabbihim yatawakkalun. Apa artinya tawakal? Artinya kita berupaya maksimal. Setelah kita laksanakan maksimal, kami kembalikan kepadamu ya Allah. Kami insan yang lemah ya Allah. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi besok. Kita tidak pernah tahu kapan akan kita meninggal. Tawakal saja kepada Allah. Lakukan maksimal. Maka kalau kita lakukan maksimal, kesabaran akan datang. Kesabaran akan hadir. Kesabaran akan wujud. Tapi kalau tidak maksimal tawakal kita, maka sabar kita akan menjadi tidak tenang. Ya, tapi kalau kita tawakal dengan baik, tawakal dengan maksimal, tawakal dengan sempurna, maka inilah akan menemukan sabar yang baik. Apalagi di bulan puasa yang berkah ini. Ya, kita kuatkan tawakal kita. Tawakal kepada Allah. Apa ini tawakal? Kita mewakilkan semuanya kepada Allah. Ya Allah, saya sudah lakukan ini maksimal. Tinggal lagi Engkau yang memberikan ya Allah. Saya sudah melakukan dengan sekuat tenaga. Saya sudah lakukan dengan banting tulang. Saya sudah lakukan dengan sekuat-kuat saya Allah. Maka semua saya kembalikan kepadamu. Makanya dalam Al-Quran, orang-orang beriman, wa ala rabbihim yatawakkalun. Kepada Allah mereka senantiasa bertawakal. Makanya pemirsa, supaya sabar kita baik, supaya sabar kita sempurna, supaya sabar kita bisa menjadi dia cahaya, maka kuatkan dengan tawakal kepada Allah SWT. Kalau kita kuatkan dia dengan tawakal, maka semua akan menjadi indah dan juga sempurna. Sabar kita pun akan menjadi baik. Maka tadi yang saya katakan, firman Allah dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan memberikan pahala kepada orang yang sabar hitungan tanpa hitungan lagi, saking belambunnya, saking banyaknya. Maka jangan sampai kita jauh dari kesabaran itu. Jadikanlah bulan Ramadan ini, jadikanlah bulan puasa ini sebagai bulan untuk memupuk kesabaran kita, menyempurnakan kesabaran kita, dan juga meningkatkan kesabaran kita. Kalau sabar kita meningkat, sabar kita baik, inilah orang yang mulia dan inilah orang yang sempurna. Tapi kalau sabar kita hilang, sabar kita tidak kita kuatkan, maka puasa kita akan menjadi rendah. Puasa kita akan menjadi nihil. Puasa kita pun akan menjadi nilai yang sangat rendah. Tapi kalau sabar kita mantapkan dengan puasa kita mantapkan dengan sabar kita, maka semua akan menjadi insya Allah indah insya Allah. Maka pemirsa, bulan Ramadan, bulan sabar. Syahr Ramadan, syahrus sabri, faj'alis sabra, yakni salakan lana. Jadikan sabar sebagai jalan untuk mencapai rahmat Allah SWT. Karena kalau sudah sabar, subhanallah, dia semua akan menjadi cahaya dan kebaikan dalam perjalanan dunia. Tapi kalau kita tidak menyempurnakan sabar kita, tidak memperbaiki sabar kita, maka kita akan menjadi orang yang tersingkir jauh dari perjalanan hidup ini. Nabi Muhammad SAW, insan yang penuh kesabaran. Dihina beliau tetap sabar, dilempar dengan kotoran tetap sabar. Bahkan ketika beliau berada di Taif, dilempar dengan batu sehingga pelipis beliau berdarah, ya. Padahal beliau ingin kebaikan, tapi dilempar beliau sabar. Bahkan ketika itu malaikat datang sambil menawarkan, wahai malaikat Jibril, wahai Muhammad, minta sama Allah, saya akan lempar orang ini dengan gunung ini, ya, Malaikatul Jabal. Tapi kata Nabi Muhammad, jangan, ya, mereka tidak kenal dengan aku. Kalau kenal, tidak mungkin mereka melakukan ini. Bayangkan kesabaran Muhammad, kesabaran inilah yang membuat Nabi Muhammad menjadi tinggi dan mulia di sisi Allah. Maka insya Allah, ketika pemirsa yang dirahmati Allah menguatkan sabar di bulan yang mulia ini, menguatkan sabar di setiap waktu dan keadaan, maka sabar itu akan menjadi barometer. Sabar itu menjadi kekuatan untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sabar itu menjadi kekuatan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka sabar merupakan kunci kesuksesan, sabar merupakan kunci kebaikan, sabar merupakan kunci rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau sabar kita sudah kuatkan, sabar sudah kita perbaiki, semua aspek kehidupan kita pun akan menjadi baik. Itu tadi firman Allah, salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan, kesejahteraan, kesuksesan dan kejayaan atas kesabaran yang kau miliki. Maka pemirsa yang dirahmati Allah, jangan sia-siakan bulan sabar ini, jangan sia-siakan bulan sabar ini. Kuatkanlah sabar kita, sempurnakanlah sabar kita untuk mendapatkan ridha
dari Allah SWT. Bila kita sudah menguatkan sabar ini, maka insya Allah semua akan menjadi ridha dari Allah SWT, akan menjadi baik, ridha akan menjadi sempurna, dan kita pun akan mendapatkan berkah dengan sempurna pula insya Allah. Banyak kisah-kisah para sahabat, banyak kisah-kisah para nabi yang sabar dalam menghadapi berbagai macam ujian. Nabi Ibrahim alaihissalam sabar ketika beliau diuji oleh Allah untuk menyembelih anaknya, sehingga beliau tetap dalam sabar, sehingga anaknya mengatakan, ya Allah, if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Dia bilang sama ayahnya Nabi Ismail, wahai ayah, lakukan apa yang Allah perintahkan kepadamu, insyaallah engkau akan menemukan aku kelak nanti di akhirat dalam keadaan sabar. Maka sabar ini menjadi kunci semua perbuatan kita, semua kebaikan kita. Pemimpin kita yang melakukan korupsi, kalau mereka sabar, tidak mungkin korupsi. Kenapa? Karena dunia ini hanya sementara. Fir'aun laknatullah alaih, dia termasuk orang yang terlaknat. Fir'aun itu karena tidak sabar, dia merasa dirinya Tuhan, dia merasa dirinya kaya, sehingga dia jelek-jelekkan orang lain. Ketidaksabaran hadir sehingga membuat dia menjadi rendah dan hina. Begitu juga seorang pemimpin. Kalau seorang pemimpin tidak sabar, dia akan hina. Kenapa? Dia akan mencari kekayaan dengan cara yang haram. Dia akan mencari harta dengan cara yang haram. Dia akan menumpukan kekayaan-kekayaan dengan cara yang haram. Naudzubillah. Kenapa? Karena kesabaran hilang dalam dirinya. Karena kesabaran hilang dalam jiwanya. Karena kesabaran tidak ditumbuhkan dalam hidupnya. Kalau sabar ditumbuhkan, kalau sabar disempurnakan, insya Allah semua akan menjadi indah dan sempurna. Maka jangan sampai sabar kita hilang di setiap perbuatan kita. Sabar kita hilang di setiap momen kehidupan kita. Kalau sabar kita hilang, semua akan menjadi rusak dan semua akan menjadi tidak sempurna. Maka pemirsa yang dirahmati Allah SWT, mari di bulan yang berkah ini kita sempurnakan sabar kita. Kita perbaiki sabar kita. Mudah-mudahan dengan sabar itu akan menua, akan melahirkan kesuksesan dan kebaikan kepada kita. Sebagaimana janji Allah, salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan, kesuksesan atas kesabaran yang kau miliki. Semoga rahmat kita insyaallah. Akhirul kalam, ila liqa ma salama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.